ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada hal-hal yang khusus, ada hal-hal yang umum. Hal-hal yang umum bahwasannya setiap dalam satu kebaikan, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, bahkan hal itu merupakan sesuatu yang mubah, boleh jadi di situ Allah menyimpan rahmat dan ampunan. Apa saja kebaikan, dan sifatnya tidak mengenal waktu, tidak harus bulan, tidak harus minggu. Setiap saat, setiap waktu yang namanya kebaikan, pasti di situ tersimpan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada hal-hal yang secara khusus yang dibahas oleh Allah, hal-hal yang khusus yang dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibahas secara khusus oleh para ulama, bahwasanya hal-hal ini juga ada di bulan-bulan tertentu, ada di hari-hari tertentu, ada di waktu-waktu tertentu yang memang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Pastinya hal itu adalah sesuatu menyimpan keistimewaan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sifatnya secara umum kapan saja, di bulan apa saja, tanpa batas. Maka satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam dari Muhammad bin Maslamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat." Sesungguhnya bagi Tuhan kalian Allah Jalla Jalaluhu, fi ayyami dahrikum, di hari-hari di dalam satu tahun, lanafahat, ada limpahan-limpahan kasih sayang, limpahan-limpahan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kata Rasul, ala fata'arrafuha, maka hendaknya kalian mengetahui waktu limpahan-limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita, supaya kita ngincang kira-kira kapan tuh nafahat itu Allah curahkan kepada hamba-Nya, yang disebut oleh para ulama dengan nafahatur rabbaniyah atau nafahatur rahman, limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis membahas secara khusus nih. Walaupun tadi saya secara umum, yang namanya rahmat Allah kapan saja, di mana saja, di dalam setiap kebaikan, insya Allah di situ tersimpan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu tahun ini Allah memberikan nafhatur rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita untuk memperoleh nafhatur rahman ini? Berkaitan dengan hadis ini, maka i'lam ayyuhal ahbab, ketahuilah oleh kalian wahai hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anna lil ummatil islamiyah, maka sesungguhnya bagi umat Islam, fi ayyamis sanati musimaini karimaini, sesungguhnya di hari-hari dalam satu tahun ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu musimaini terbagi menjadi 2 musim, karimaini 2 musim dan 2 keistimewaan. Wa fi musimil awal, di musim yang pertama, salatatu ashhurin, ada 2 musim. Musim yang pertama terdiri dari tiga bulan.
Apa saja? Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, dan yang ketiga bulan Ramadan. Ini musim pertama. Dari 12 bulan terbagi menjadi 2 musim. Musim pertama terdiri dari 3 bulan berurutan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini musim pertama. Musim yang kedua fi musim tani, salah asyhurin, sama. Di musim kedua pun terdiri dari 3 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 2 musim. Satu musimnya terdiri dari 3 bulan. Musim yang kedua juga terdiri dari 3 bulan. Artinya secara umum dalam hadis ini 6 bulan ini 6 bulan karimain, 2 musim yang mulia, yang istimewa. Makanya pantas di musim yang pertama Rasulullah SAW ketika datang bulan Rajab, di dalam riwayat Al-Baihaqi mengatakan beliau senantiasa memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya apa? Rasulullah ini sumber kemuliaan. Rasulullah ini menjadi sumber keberkahan yang langsung dikucurkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua alam jagat raya ini gak ada kalau gak ada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini artinya kata para ulama, siapa yang ingin memperoleh cintanya Allah, siapa yang ingin dekat dengan Allah, siapa yang hidupnya ingin bahagia dengan Allah, maka dekatilah hambanya yang paling dimuliakan. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Rasulullah memberikan contoh untuk umatnya, suruh minta kepada Allah mulai bulan Rajab, minta keberkahan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Ini para ulama mengungkapkan bahwasanya begitu pentingnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena apa? Bulan Rajab dan bulan Sya'ban menjadi satu penantian, satu pelatihan, satu penggemblengan supaya nanti di bulan yang sesungguhnya yaitu bulan Ramadan kita sudah siap sedia. Ibarat kata ini orang mau tinju, ini 2 bulan udah latihan. Begitu datang bulan Ramadan udah enak. Agak keram, orang main bola. Orang main bola agak latihan dulu 2 bulan. Rasul latihan 2 bulan, dari bulan Rajab udah dilatih. Lah tiba-tiba langsung main bola juga, perasaan Ramadan langsung main bola. Ya keram. Ancang-ancangnya sudah 2 bulan. Dari 2 bulan itu, ya Allah berkahi kami, hidup kami diberkahi. Kalau sudah keberkahan itu semuanya satu-satu. Ya Allah berkahilah kehidupan kami, mulai dari ujung rambut, matanya berkahi ya Allah untuk memandang sesuatu yang diridhoi, telinganya supaya diberkahi mendengarkan sesuatu yang Engkau ridhoi, lisannya diberkahi supaya keluar dari lisan hanya zikrullah, bukan untuk mencaci maki. Terus minta keberkahan sampai dengan bulan Sya'ban pun minta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru musim pertama, ini luar biasa. Makanya disebutkan Ar-Rajabu Syahrullah, bahwasanya Rajab itu bulannya Allah. Karena itu Rajab bulannya Allah, maka kata para ulama, aktsirul istighfar, kathratul istighfar, perbanyaklah kalian meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bulan-bulan istighfar, bulan pertaubatan. Bulan pertaubatan dengan sungguh-sungguh, yang melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pas di bulan Rajab itu. Karena itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperbanyak para ulama
1000, 2000, 5000 sampai 12.000 membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tuh bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 6 bulan ini yang terbagi dari 2 musim ini, yang kalimah ini 2 musim ini dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang beramal di 2 musim, di 6 bulan itu berbarengan dengan nafhatur rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, pasti kehidupannya akan mendapatkan perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit menjadi sembuh, yang malas jadi rajin, yang tadinya tumpul otaknya tiba-tiba mendapatkan nafhatur rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba memiliki ingatan yang kuat. Apa saja keburukan-keburukan yang selama ini ada dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, karena kita bersentuhan dengan nafhatur rabbaniyah, yaitu limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan kebaikan, solusi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dan di bulan Sya'ban disebutkan sebagai syahri, Asy-Sya'ban syahri, sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwasannya kata para ulama, Syekh Al-Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai-sampai mengarang satu kitab Madza bi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Kenapa bulan Sya'ban begitu mulia? Apa peristiwa yang terjadi di dalamnya? Sampai satu kitab. Luar biasa. Itu baru Sya'ban dulu. Maka kata para ulama, bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat. Karena ini bulan Sya'ban bulan bersolawat, karena turunnya surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kata mufassir bahwasanya nih ayat turun di bulan Sya'ban, maka Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah bersolawat, Allah memberikan ampunan dan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para malaikat bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena senantiasa memohon ampunan, bersolawat, memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selaku umatnya bersolawat karena kita meminta kepada Allah kelak, bukan hanya kelak, mulai sekarang kita minta syafaat kepada Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Kalau nanti kelak pasti ya namanya syafaatul ummah. Sekarang pun syafaat Rasulullah sudah diturunkan. Ini berkat pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Allah melalui Rasulullah. Makanya sampai disebutkan ya Allah, dalam hadisnya itu disebutkan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Maka manusia yang paling patut disyukuri oleh semua yang ada di dalam jagat raya ini, lebih bangsa manusia, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya beliau, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah-wasilah pembawa-pembawa berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka bulan musim yang pertama ada Rajab, ada Sya'ban, dan ada Ramadan. Di musim yang kedua ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram. Dua musim ini memiliki kesamaan, memiliki kemiripan,
Karena kedua musim ini sama-sama karimain, istimewa, mulia, dan sama-sama ada hal yang mendasar secara hukum Islam. Kalau di paket yang pertama, di musim yang pertama ada perintah puasa terjadi di bulan Ramadan, di musim yang pertama. Kita tahu bahwa puasa adalah merupakan salah satu rukun Islam. Di paket yang kedua, di bulan Dzulhijjah ada perintah melaksanakan ibadah haji, dan ibadah haji pun sama masuk dalam rukun Islam. Sama. Di paket yang pertama ada 3 malam yang istimewa, dan di paket yang kedua, di musim yang kedua ada 3 hari yang istimewa. Jadi kalau paket pertama 3 malam istimewa, paket yang kedua 3 hari yang istimewa, dibolak-balik. Semuanya karena apa? Karimain, 2 musim yang istimewa. Maka hampir-hampir sama. Di musim yang pertama, paket yang pertama 3 malam yang istimewa, 1 malam Isra Mi'raj. Diangkatnya kekasih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat 5 waktu. Itu malam-malam istimewa. Tidak ada satu perintah pun dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah wajib selain salat, enggak ada yang dipanggil langsung menghadap Allah kecuali biwasilatin Jibril, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Saking pentingnya sholat, langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam yang pertama. Malam yang kedua, di paket yang pertama ada malam nisfu Sya'ban. Ini kan mulai ramai lagi kan, mulai ramai lagi. Tiap tahun dikerjain, tiap tahun ramai dulu, agak cerdas-cerdas. Padahal kalau dalam konteks furu'iyah, dalam konteks sesama satu akidah yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka konteksnya adalah lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ini bab furu'iyah. Konteksnya maka bingkainya lana a'maluna, apa yang aku kerjakan ada dasarnya, apa yang kau kerjakan ada dasarnya, saling menghormati kan, saling mencintai lagi. Ini kalau beda akidah itu berarti sudah masalahnya masalah usul, masalah pokok. Maka konteksnya bingkainya adalah lakum dinukum. Ini yang harus kita pegang. Kalau dalam sama-sama satu akidah, beda amalan, lana amaluna. Apa yang aku kerjakan? Oh, aku tahlil, engkau enggak, silakan. Oh, aku kunut, engkau tidak, silakan. Oh, engkau melakukan zikir berjamaah, engkau tidak, silakan. Furu'nya pegang sama-sama dengan dalilnya. Justru ketika kita menyalahkan dalam bab furu'iyah, maka dia telah menyalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati. Karena dalam satu konteks Rasulullah itu memberikan contoh dalam bab sholat saja, dalam bab sholat saja, dalam bab takbir saja, berapa contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jadi kita jangan menyalahkan. Kalau orang kemudian cuma ngomong Allahu Akbar, tangannya nggak diangkat, jangan nyalain, itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bodoh, oh aliran baru lagi. Berarti apa? Wah, itu orang nggak pernah ngaji, orang takbir kok nggak diangkat tangannya. Berarti menyalahin siapa? Menyalahin apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah karena keawaman kita. Maka sebab sekarang ini banyak orang bodoh pada berfatwa. Orang guru-guru kita saja yang alim, yang alama, yang di pesantren-pesantren nggak berani berfatwa kecuali mengikuti apa yang sudah difatwakan oleh salafus saleh dalam kitab-kitabnya. Kita sudah main hakim sendiri saja. Itu sudah suul adab. Makanya nggak berkah ilmu.
dalam bab takbir saja, mengangkat tangan yang sejajar dengan daun telinga, sejajar dengan bahu, meletakkannya saja yang di dada, yang di tengah antara dada dengan pusar, yang di atas pusar, yang di bawah pusar, yang tegak lurus, habis takbir Allahu Akbar lurus. Itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kalau selama ini kita mempraktekkan hanya taunya Allahu Akbar, diangkat tangannya, diletakkan baina sadri wasurrah, antara pusar dengan dada, hanya itu yang kita ketahui, kemudian menyalahkan amalia orang lain yang di dada, bid'ah. Berarti kita sedang membid'ahkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahaya Pak. Bahaya. Jadi orang-orang suka membid'ahkan itu bahaya. Karena apa? Kita pun pelaku-pelaku ini mengikuti salafus saleh, ada dalilnya kuat. Jadi kalau kita disalahkan, berarti dia siap-siap berhadapan dengan baginda Rasulullah SAW. Udah kayak surganya sendiri baik. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi semua dalam praktek ibadah ini Rasulullah mencontohkan tidak satu, lebih dari dua, minimal dua, supaya apa? Tahu kalau umatnya itu ada yang rajin, ada yang malas-malasan kayak kita. Yang malas-malasan itu biar apa? Ngikutin yang enteng-enteng. Coba kalau sampean mengikuti madhab Hambali, sampean mengikuti madhab Maliki, rukun, mengambil rukun di dalam wudhu, rukun membasuh kepala, itu di dalam kedua madhab itu rukunnya itu semua kepala dibasuh. Jadi kalau sampean mengikuti dua madhab ini, ada sehelai rambut, ada sebagian kepala, setitik satu kepala kagak kena air, berarti wudunya kagak sah. Jadi yang Imam Malik, Imam Hambali perhatikan. Bangun tengah malam, musim hujan, dingin, apalagi adanya di ujung gunung, mau wudu, ayo harus dibasuhin kepala. Karena apa? Rukunnya wudu. Paling enak siapa? Mazhab Syafi'i. Cap udah. Itu rukunnya. Makanya Indonesia malas-malas ngambilnya mazhab Syafi'i. Paling enak. Itu musim dingin, apalagi di atas pucuk gunung, udah kabutnya luar biasa, udah bigram dingin, pupuk itu doang udah. Itu rukunnya. Maka kalau kita lebih dari itu, separuhnya apalagi semua kepala dibasuh, itu mendapatkan kesunahan. Coba kalau dalam dua madhab tadi, rukunnya seluruh kepala, nggak ada kesunahannya. Orang habis semua kepala, buat rukun semua, justru tertinggal satu titik saja, nukoh satu titik dari kepala, agak berbasuh air, agak sah. Ayo mau balik madhab Syafi'i silakan. Makanya Indonesia luar biasa, ngambilnya yang enak. Karena apa? Orang banyak gunung-gunung sih dingin, makanya tahu mah ngambilnya madhab Syafi'i, wudunya enak aja, nggak basuh kepala itu. Madhab Maliki itu kalau mau sah wudunya itu harus digosok, Pak. Air itu digosok. Madhab Syafi'i itu dihadirkan doang boleh sah. Tuh, enak lagi kan? Makanya nggak boleh talak, nggak boleh istilahnya mencampur adukan. Talfik dalam madhab itu namanya talfik, ngambil mengikuti madhab Syafi'i yang ringan-ringan, kemudian mengikuti madhab yang lain yang ringan-ringan dalam satu paket. Misalnya, kalau dalam wudunya Imam Syafi'i, maka batalnya pun harus Imam Syafi'i. Nggak boleh, oh saya wudunya Imam Syafi'i karena enak, dah rukun kepala gitu. Giliran setelah wudu batalnya ikut Maliki.
sentuhan sama perempuan kagak sah, kagak batal, nyium istri kagak batal. Ini taufik namanya, mengambil yang enak-enak. Wudunya ngikut madhab Syafi'i, batalnya ngikut madhab Maliki. Karena dalam madhab Maliki kalau nggak berjimat itu dua-duanya batalin, wudunya batal. Kalau bersentuhan mencium kagak batal. Berprakteknya silakan, tanggung jawab sendiri. Jadi nggak boleh. Kalau madhab Syafi'i dalam satu paket, wudunya Syafi'i maka batalnya Syafi'i, sholatnya Syafi'i batal sholatnya Syafi'i. Dan ini semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita agak tahu, maka nanti apa? Rame lagi. Oh, kalau imamnya ini madhab Maliki, jangan-jangan nih habis nyium istrinya. Oh. Bagi kita madhab Syafi'i batal, bagi dia madhab Maliki agak batal. Akhirnya apa? Kacau. Ini madhab Maliki, makmumnya Syafi'i. Wah, enggak sah ini saya mulai. Nah, ini dalam perkara fikih lagi, ribut lagi udah. Wah, nggak boleh saya imam kepada Imam Maliki. Kepada imam yang bermadhab Maliki, takutnya dia habis mencium istrinya, bersentuhan dengan istrinya, jadi imam. Sementara kita dalam madhab Syafi'i udah batal tuh. Rame lagi. Hamba Allah yang dimuliakan. Waktu kelar ini. Maka berkaitan dengan Karimain, malam yang kedua malaikat istimewa di paket yang pertama nisfu Sya'ban ini, kita sudah dicontohkan, dibimbingkan oleh para ulama mengikuti apa hadis Rasulullah SAW, qumu laila wa sumu nahara. Ini yang dipegang oleh para ulama. Kita disuruh apa di malam-malam yang istimewa, termasuk di malam nisfu Sya'ban. Qumu lailaha, supaya kalian bangun, dirikan ibadah sholat, perbanyak ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qumu lailaha, secara bahasa hidupkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa saja silakan. Sampai mau sendiri mau menghafalkan Al-Quran, kalau kuat monggo. Mau berzikir, mau sholat 12.000 monggo. Tapi jangan menyalahkan orang-orang yang mengikuti guru-gurunya yang ada di Nusantara. Oh, membaca Yasin 3 kali, berdoa. Membaca Yasin baik apa enggak? Perintah enggak? Membaca Al-Quran itu perintah Allah. Mau sampai yang milih Al-Ikhlas ya monggo, ya ayat Al-Quran, surah Al-Quran. Mau sampai yang sedangnya Al-Baqarah ya monggo. Yang tajwidnya aja berecetan. Yasin saja yang biasa dengerin, kan kita bisa dan hafal-hafal sedikit karena sering mendengarkan, karena sering bareng-bareng dibaca tuh Yasin. Sehingga udah, yang penting imamnya udah baca Yasin, kita ngikutin aja. Apa lu tadi? Tidak nilai berhenti, ya berhenti juga gak apa. Kenapa? Kita kalau bersama-sama walaupun nggak membaca Al-Qur'annya nggak ada, kita tahu ngikutin imamnya. Oh iya begitu, kita bisa nyambung. Kenapa? Saking seringnya tuh Yasin dihafal, seringnya dibaca sehingga setengah hafal. Di samping itu Yasin itu merupakan qalbul Quran. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Di dalam setiap sesuatu itu ada hatinya, ada jantungnya, dan jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Maka siapa yang membaca Yasin 3 kali, wah berarti 1 Al-Quran. Baca Yasin. Quran. Siapa yang ingin hajat, baca Yasin. Siapa yang baca Yasin di sore hari sampai pagi hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membaca Yasin di sore hari sampai pagi hari. Siapa yang membaca pagi sampai sore hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
perintah dan itu hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya di malam Jumat, Pak. Sampai yang sore baca Yasin, maghrib baca Yasin, habis subuh baca Yasin sendiri. Maka dari pagi habis subuh dibaca sampai sore dijaga oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis subuh dibaca sampai sore diampuni. Habis maghrib dibaca sampai pagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini kok gara-gara malam Jumat doang kita. Gara-gara malam Jumat doang kita bacanya. Seolah-olah kita mengkhususkan baca Yasin kok malam Jumat doang, ya biarin. Kita apa? Kita menghadiahkan pula untuk para leluhur kita, karena di hal yang lain namanya bulan Sya'ban itu kata orang Betawi termasuk orang Jawa disebut dengan bulan ruah. Ya, bulan ruah ya. Ruah itu bahasa Arab arwah. Artinya apa? Kita supaya ingat dengan para leluhur kita. Kita punya orang tua, kita punya kakek, kita punya buyut. Ingat rumah yang kita tempatin itu dari bapak saya dari bapaknya lagi. Berturut-turut ke kita harus banyak mengingat bahwasanya mereka sudah pergi ke alam barzakh. Apa yang mereka harapkan adalah amal soleh dari anak keturunannya. Maka kita harus banyak ingat di bulan ruah. Maka ramai ntar tuh, makam-makam tuh menjelang Ramadan tuh ramai tuh. Paling abdul nih nanti malam nisfu Sya'ban, malam yang istimewa. Setiap permohonan namanya Syahrul Ghufran, kata para ulama. Sya'ban Syahrul Ghufran, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta ampun di malam itu, di malam nisfu Sya'ban, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memohon kesulitannya dihapuskan, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang istimewa itu, insya Allah itu bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban adalah Syahrul Ijabah, bulan dikabulkannya setiap permohonan, setiap hajat-hajat dari para hamba-hamba. Manfaatkan. Ini bulan istimewa, khususnya di malam-malam istimewa. Bulannya sudah istimewa, ada malam yang istimewa. Bertumpuk istimewaannya. Maka di bulan ini, bulan Sya'ban adalah bulan bersalawat. Kita disuruh memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum